Surabaya. Pak Freddy, Porgasi itu kepanjangannya apa sih? Persatuan Olahraga Airsoft seluruh Indonesia. Oke, Ibu Bapak di sini ada yang tahu Airsoft itu apa? Ngerti? Ada yang tahu apa nih? Apa-apa? Air kebun. Oke, karena itu ya Airsoft di sini bakal sosialisasi teman-teman dari Porgasi Surabaya bakal sosialisasi di Surabaya Pestapora menjelaskan nih olahraga Airsoft itu sebenarnya seperti apa. Boleh silakan duduk Kak Daniel, Kak Ando dan juga Pak Freddy, silakan. Kita akan ngobrol-ngobrol ya. Saya di sini deg-degan Bu, sumpah. Karena tadi di sana di belakang panggung mereka nggak ngomong kalau mau bunyiin soundnya. Jadi kita gini-gini deh, ya kan? Emang pinter banget ngerjainnya ya. Oke, Pak Freddy, sebetulnya nih kita kan orang umum ya, kita nggak tahu nih Porgasi Airsoft itu udah berapa lama sih ada di Indonesia, Pak? Sudah cukup lama sih kalau untuk Porgasi sendiri di Indonesia. Tapi kalau dari klub kami sendiri ini masih klub muda yang dinaungi oleh Porgasi. Ya ada baru 2 tahun lah kami. Oke, ini kita penasaran ya. Mas-mas yang ada di sini ini senjatanya beneran nggak sih, Pak? Ya, ini Airsoft. Ini Airsoft. Jadi Airsoft itu kalau boleh dibilang bukan senjata mainan, tapi apa? Replika atau gimana? Replika senjata api. Replika senjata api. Artinya mirip 1:1 dong sama aslinya. Betul ya? 1:1 mulai dari model, marking itu benar-benar 1:1. Makanya itu sama Polri itu benar-benar ada aturan khusus yang mengatur bahwa harus perlakuannya ABCDE, ada pasal-pasalnya memang diatur khusus oleh Polri. Wah, jadi gitu Bapak Ibu. Jadi memang boleh nggak kalau semua orang itu punya senjata, Pak? Maksudnya Airsoft ini, boleh nggak? Apa ketentuannya gitu maksudnya? Boleh, semua orang sipil itu boleh memiliki Airsoft. Tapi dipastikan Airsoft yang dimiliki itu legal ya. Grafir itu tadi ada di... Coba Mas, slide-nya Mas. Jadi kalau misalnya kita mau pakai Airsoft, harus ada syaratnya ya Mas? Ada syarat dan ketentuannya ya Pak Freddy ya? Betul. Coba sebutkan dulu deh syaratnya sambil kita nunggu slide-nya. Jadi kalau mau beli Airsoft, itu anak di bawah 17 tahun pun sudah boleh. Tapi harus ada izin dari orang tua menyatakan bahwa memang mau memiliki Airsoft. Yaitu untuk syarat-syaratnya harus punya KTP, SKCK, KTA itu kartu tanda anggota. Betul, yaitu yang Porgasi itu tadi. Punya Porgasi. Kemudian yang terakhir isi form pembelian. Oke. Kalau sudah KTP berarti yang boleh punya Airsoft hanya di atas 17 tahun ya, Pak? Boleh, kalau mau di bawah umur 17 tahun nanti yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Orang tuanya. Oke. Ini kenapa Pak harus pakai SKCK, Pak? Menyatakan bahwa dia bebas. Kayak mau daftar PNS kita? Iya, menyatakan bebas dari ini tindakan kriminal. Oh siap. Oke siap ya. Jadi benar. Ini adalah 4 syarat wajib untuk membeli Airsoft yang bergrafir. Ya. Bergrafir itu maksudnya gimana sih Pak? Bergrafir itu jadi yang berhak untuk menggrafir Airsoft ini adalah dari Mabes Polri. Oke. Kita sebagai sipil nggak boleh. Oke, Mas mungkin bisa turun ke panggung Mas, mungkin Bapak Ibu ini penasaran Mas, boleh lihat ya, ada ya, oh bergrafir tuh begitu. Ini cuman ini yang mengeluarkan Mabes Polri ya? Mabes Polri saja. Oke, nah Airsoft gun legal bergrafir, kalau tidak ada grafirnya? Ilegal. Ilegal, berarti tidak boleh digunakan, tidak aman? Tidak aman dan tidak ada naungannya nanti. Oke, artinya bisa sangat disalahgunakan ya Pak? Bisa, seperti yang banyak terjadi kasus viral belakangan ini, ternyata dari yang non legal karena nggak dijelaskan seberapa penting detail-detailnya untuk Airsoft gun ini tadi. Oh oke. Mungkin Bapak Ibu kalau mau melihat senjatanya itu ada Mas Ando dan juga Kak Daniel. Nah bisa dilihat ya, yang penasaran nih biasanya anak-anak muda nih. Kayak pengen tahu aja gitu, gimana sih sebetulnya senjata asli dari Airsoft gun? Asiknya main Airsoft gun ini apa sih Mas? Kalau di kelas saya ini kami ada simulation training yang benar-benar kayak tadi dilihat ini. Ini adalah training di dunia nyata sebenarnya. Oke. Ya, kami ada pelatihan juga dari misalnya Satgas apa dari
satuan apa. Oke. Kami sering mendatangkan coach tamu untuk boleh melatih di tempat kami. Real situation itu seperti apa sih? Oke. Gitu. Nah, berarti Pak Freddy, Mas Daniel, kemudian Mas Ando tergabung dalam satu klub yang sama ya? Iya. Apa itu namanya? Kalau kami dari First Tactical Club. First Tactical Ya, Club, di ya. bawah naungan Porgasi Ya, Surabaya. Porgasi, ya. Oh, ini ya? Ya, Tactical ini class. kami. Banyak kelasnya. Mulai Oke, dari siap. KST, AIPSC, Kill House, Speed QB, Sniper Body, Marksmanship. Ada yang junior class, start dari 7 tahun itu. Ada yang dari 7 tahun? Ada. Berarti adik-adik ini ada dong ya? Ada. 7 tahun ya? Sekarang dia udah jadi juara nasional, umur sekitar 9 tahun sekarang. Juara nasional? Ya. Apa yang keahliannya dia apa? Monggo silakan Mas, kembali ke tempat. Yang AAIPSC. Ah, AAIPSC. oh itu, kan. apa itu Mas? Apa itu? Itu nembak target. Heeh. Yang dibutuhkan adalah speed and accuracy. Oh, kecepatan dan akurasi ya? Ketepatan ya? Kecepatan Ketepatan. dan ketepatan. Iya, betul. Oke, nah itu dari 2 tahun dia latihan, Iya, dari sudah bisa ya jadi atlet nasional ya? 7 tahun startnya, dia kebetulan dia memang berbakat. Heeh. Sampai 9 tahun udah jadi atlet nasional. Oke. Dan ini agak kelihatan rambut putih ini, Iya. usianya udah sekitar 78 tahun, tapi Ha-ha. beliaunya masih tetap semangat banget. Oke. Jadi nggak ada batasan usia. Ini bobot alatnya berapa sih Mas? Berat alatnya nih. Coba dari Mas Daniel dulu deh. Coba Mas. Tanpa magazine kira-kira 4 sampai 5. Ya. 4 sampai 5 kilo. 4 sampai 5 kilo. 5 kilo setengah lah. Kurus Mas, saya 2 hari pakai itu Mas. Bisa kayak ini saya ya, diet. Terus kalau yang ini helmnya? Nah, kalau helmnya dia ini udah anti balistik ini. Jadi helmnya ini asli Bapak Ibu. Asli. Anti peluru memang. Iya, kacamatanya juga. Jadi kalau Kacamatanya kena, juga. kena serpihan peluru atau apa aman. Aman. Peluru api ya dalam Peluru arti. api ya Pak? Iya. Bener-bener yang maksudnya senjatanya nyata gitu ya? Iya, betul. Itu aman ya? Yang Aman. dipakai sama Mas Daniel ya? Iya. Terus itu ada kayak mikrofonnya gitu? Itu benar-benar bisa buat komunikasi? Bisa. Bisa buat komunikasi? Iya. Oke. Terus ini apa aja nih? Bisa dijelaskan nggak dari atas ke bawah ini dress code-nya apa? Kalau ini namanya NV ya. Maju sini Mas Daniel, maju sini Mas Daniel. Biar lebih jelas. Karena semuanya hitam-hitam Bapak Ibu, kayak ini ya bikin penasaran gitu ya. Gimana Pak? Ya, kalau dari atas ini ada helmet, ini Ha-ha. udah anti balistik. Terus ini night vision. Kebetulan kalau ini daminya Dummy. ya. Ya kalau Aslinya? ratusan juta harganya. Ratusan juta Ibu kacamatanya aja. Ya ampun. Karena bisa lihat buat Malam hari. masa depan bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa buat lihat masa depan ya Ibu, malam hari doang. Terus Ya, terus ada ear protector, ear protector. eyewear protector, Aha. terus masuk di sini ada balaklava untuk nutupin wajahnya. Iya. Lalu ini seragamnya, lalu ini vestnya di dalamnya ini sudah ada Anti peluru. anti pelurunya, udah ada anti balistiknya ini, keras ini. Oh iya Paling benar. enggak ini depan dan belakang 5 kilo ini. Oke. Terus magazine, mag pouch, terus ini rig set, ini ada magazine pouch. Lalu di sini ada holster untuk pistolnya. Heeh. Lalu knee pad, knee glove, sama boots juga. Boleh dengar suara tembakannya nggak sih Pak? Ini senjatanya namanya apa? Kalau ini HK416, HK416. bukan senjata ya, ini airsoft. HK416 dengan orange tip yang membedakan dengan senjata api. Oke. Kita nggak boleh ngomong senjata untuk unit-unit Oh, seperti unit ini ya. Harus ngomongnya airsoft. Airsoft, oke. Betul. Airsoft HK416. Iya. Gimana suaranya, penasaran ya, pengen denger. Gimana Coba, Pak, penasaran? coba. Coba. Oh, siap. Iya. Kayak ada di film-film perang ya Ibu ya. Tapi ini kosong ya Pak ya? Ini kosong, dipastikan kosong. Oke. Kita pastikan kosong. Nah, kalau yang ada di dalam sini pelurunya peluru apa Pak? Peluru plastik Peluru plastik. berukuran 6 mili. 6 mili. Itu kalau seperti Mas Daniel sudah pakai apa namanya ini Pak? Anti Body peluru, vest, iya. ya. Vestnya yang anti peluru ini, kalau kena peluru ini aman Pak, dijamin aman.
nggak sakit, Nggak kerasa. sakit. Yang dibutuhkan hanya sportivitas saja kalau main. Oh oke, karena airsoft itu Ibu bagaimanapun ini adalah olahraga ya Pak ya? Olahraga. Olahraga, disebut olahraga itu sebetulnya karena apanya nih Pak? Karena memang harus sportif, beban atau seperti Ya, apa? sportif, disiplin, terus kompak. Kayak tadi jalan itu bukan mereka sekedar jalan, tapi Bukan mereka koreografi doang ya itu enggak, ya? itu Enggak. mereka memang sudah pairing, sudah benar-benar bisa ngerasain di mana harus kenceng atau harus Oke. melambat. Itu jalan sendiri emang ada latihannya khusus. Kalau Pak Freddy sendiri menggeluti airsoft udah berapa lama sih Pak? Saya dari tahun 2008. 2008 Bapak Ibu, berarti udah tahu banget lah senjata-senjata ya Pak ya? Airsoft. Oh ya airsoft, unit-unit airsoft gitu. Yang banyak diminati di Indonesia tuh yang kayak gimana Pak? Oh cukup banyak. Kalau pistol biasanya yang pakai gas. Kalau rifle tuh biasanya yang pakai baterai. Kalau yang ini kan pakai gas. Ini udah next gen lah buat yang udah Next lebih generation ya dari semua profesional. unit ya. Iya. Oke. Ini kalau latihan dari First Tactical base-nya di mana sih? Kalau kami tempat latihannya ada dua, di Dreamfield, di apartemen Gunawangsa, sama di Den Intel kami juga ada. Itu tempat latihan untuk sniper. Harus janjian dulu jadi anggota apa syaratnya Pak? Kalau mau jadi anggota, yang pertama kalau cuman trial aja sih masih bisa. Oke. Tempat kami bisa sewa. Ya, itu nanti sekretariat ada di ini Sini alamatnya. Wargerjo, sekaligus The Wolf ini dia juga menjual unit airsoft yang legal bergrafir. legal, oke. Ya, jadi di satu gedung itu ada dua toko. Yang pertama The Wolf Airsoft, yang di toko kedua adalah First Shop, itu yang menjual gearnya semua. Oh, Kalau peralatan ini yang lainnya ya. Kalau mau join di situ juga sekretariat dari First Tactical Club. Jadi Oke. kalau mau join, mau nyoba trial apa bisa ke alamat tersebut. Siap, itu kan tadi Mas Daniel ya. Ini Mas Ando nih bawa senjata apa nih Pak? Ini Airsoft. kayaknya kalau lebih santai ya. Kalau itu kan full set gitu kayaknya. Iya. Kalau ini lebih santai. Jelasin dong Pak, dari atas ke bawah nih gimana Pak? Nah, kalau stylenya Mas Ando ini lebih ke arah PMC ya. Jadi kayak kalau ini memang stylenya dia adalah pasukan khusus, kalau Pasukan dia khusus. pasukan bayaran. Oh gitu. Beda Bapak Ibu, ini pasukan bayaran, itu pasukan khusus. Oke. Kalau ininya gimana Pak? Soal peralatannya dibedah dulu dong, gimana? Kurang lebih hampir sama, cuman kalau pasukan yang bayaran mereka lebih nggak mau ribet harus pakai helm atau apa oke. kayak gitu. Jadi dari kacamatanya juga sama anti balistik, ini juga vestnya dalamnya juga ada anti balistiknya juga kebetulan. Udah keras ya. Kebetulan kalau yang dipakai sama Mas Ando? ini optiknya dia udah pakai optik yang untuk senjata api, jadi kualitasnya lebih Lebih bagus lagi, lebih tinggi update lagi ya. Iya. Boleh dong dengar suaranya gimana? Kalau dengar suaranya nih. Kaget ya? Kayak ada di film-film beneran ya Bapak Ibu ya. Kalau yang kayak ditabrak jarak dekat gitu loh Pak suaranya gitu ya. Iya, betul. Betul ya? Kalau senjata api beneran suaranya sebenarnya Lebih 5 sampai 7 kali lebih kenceng daripada lebih kenceng ini. daripada airsoftnya Betul. ya. Kalau senjata api beneran ya. Penasaran nggak Bapak Ibu harganya berapa? Ih saya mah penasaran banget. Dari Mas Ando dulu deh, kalau senjata seperti ini untuk airsoft tuh berapa sih Pak biasanya? Wah, kalau airsoft sendiri harganya mendingan langsung ini deh. Oh, Scan langsung yang barcode ke The Wolf Airsoft. Oh iya. Iya, supaya saya takut salah harga. Saya takut salah harga, karena beda provider beda harga ya. Iya, betul. Saya Oke, tapi gini Pak, biasanya kalau airsoft ini apakah untuk orang-orang, misalnya saya nih mau jadi anggota gitu ya, apakah ada syaratnya Pak untuk jadi anggota atau harus pakai SKCK juga yang harus saya serahkan ke klub atau gimana? mau ikut join main. Mau ikut join main gitu Nah, misalnya. Kalau yang awal-awal cukup ini aja. Kalau kan belum tahu nih suka atau enggak nih. Suka atau enggak, Nah, bener. boleh sewa dulu lah kayak ini nih. Ini teman-teman. Ini ada cewek-ceweknya? Iya, banyak cewek-cewek juga. Cewek-cewek juga suka airsoft? Banyak. Wah, kayak ini ya, Yang Tomb sebelah Raider kiri ya. bawah ini malah atlet nasional juara 2. Yang kiri ini? Iya. Cewek satu ini cantik ini? Iya, Oh ini atlet nasional. Iya. Ada nggak di sini hari ini?
Nggak ada, Oh, nggak ada. lagi tanding dia. Oh lagi tanding. Iya. Oke, terus yang itu Ini dari sebuah generasi kayaknya ya Pak ya, ini lengkap ya. teman-temannya dia nih. Oh teman-temannya Mas Daniel. Iya, itu kan Daniel di tengah itu. Oh iya, kok bertopeng terus ya Mas? Kok nggak dibuka ya? Pengen tahu kita. Nah, kenapa? Bener nih, kenapa join Airsoft harus punya KTA? Kalau sudah punya unit, kami wajibkan punya KTA. Jadi anggapannya beli unit ini kayak beli mobil ya. Oke. Mobil itu kan ada nomor seri rangkanya ya. Nah, mobil ini boleh disetir kalau punya SIM. SIM, betul, Bener ya? betul. SIM ini kayak KTA-nya. Oh, I see. Gitu. Dan ini adalah sosok yang akan bertanggung jawab atas ini ya, airsoftnya ini ya, Betul. unitnya ini Ya. ya. Oke. Itu SIM kayak KTA. Terus kalau dibawa-bawa mobil itu harus ada STNK, betul nggak? Betul. Nah, kalau di Airsoft, kalau udah didaftarin semua, keluarlah SIPA, Surat Izin Pemilik Airsoft. Itu yang mengeluarkan bukan dari klub, tapi dari Mabes. Oh, dari Mabes? Betul, Oh. jadi benar-benar legal, Legal. kalau mengikuti jalannya yang sesuai dengan arahan Mabes. Dari prosedurnya ya, Betul. prosedur legalnya seperti itu, jadi memang harus diikutin kalau mau jadi anggota. Betul. Berarti semuanya ini punya KTA ya? KTA ada, Ada SIPA, SIPA, ada masa berlakunya Pak? SIPA berlaku 5 tahun, Oh, SIPA berlaku 5 tahun untuk Iya. izin penggunaan, nanti bisa diperpanjang? panjang lagi bisa. Oke, kalau yang KTA? KTA berlaku 1 tahun saja. Oh gitu. Jadi per tahun nanti harus perpanjang. Harus perpanjangan lagi. Iya. Oke. Nah, ada nggak sih Pak orang-orang yang menyalahgunakan penggunaan airsoft gitu? Banyak. Banyak. Di Banyak. Indonesia? Barusan kan lagi viral kan? Hah? Kasus-kasus yang menembakkan di tol apa Oh itu. iya. Itu saya kurang tahu dari mana, tapi setelah dicek itu bukan dari klub Porgasi. Oke, Sudah siap. double check semua. Sudah double check. Sudah, bukan dari klub Porgasi. Artinya bisa jadi mungkin dia tidak memiliki ini ya, SIPA. Mungkin tidak memiliki Tidak KTA. punya KTA, Jadi gitu ya. aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu mereka nggak paham. Jadi asal beli aja gitu. Jadi Oke, saya mau tanya sama Mas Ando dulu. Sini Mas Ando. Mas Ando ini tertarik gitu ya, tertarik untuk ikut airsoft, apalagi di Porgasi. Kenapa sih Mas? Awalnya memang hobi militer, hobi pesawat juga. Dari kecil suka bikin kayak miniatur pesawat, miniatur senjata juga ada. Nah itu terus setelah gede, setelah agak besaran terus punya duit sendiri baru join klub. Gitu. Di umur berapa tuh? Join klub baru di umur 23. 23 tahun karena udah punya pegang duit sendiri ya. Udah bisa kasih makan hobi sendiri gitu ya. Nah pertama kali ingat nggak tuh barang airsoft yang dibeli apa tuh? Pistol Glock 17. Pistol Glock 17 yang mana tuh Mas? Ini modelnya seperti ini. sama. Sama Glock 17 juga. Suaranya gimana tuh? Bisa nggak? Gas habis. Kalau tidak ada pelurunya gitu yang keluar berarti gasnya? Atau gimana Pak? Iya ya? gasnya, Karena kayak ada asap-asapnya Iya, gitu ya betul. tadi ya? Oh oke, gas tekanan tinggi kayak gini emang ya? Nah Mas Ado, terus setelah join klub, kemudian punya alat-alatnya makin lengkap kayak sekarang gini, gimana? Makin ketagihan sama airsoft? Makin ketagihan, makin hobi ngulik-ngulik senjatanya. Menurut Mas Ando apa asiknya gitu main airsoft ini? Yang pertama kita bisa ngelatih yang namanya ketenangan. Jadi kalau kita misal mau berangkat latihan nih, terus ada sesuatu kayak mungkin dipepet orang, nah itu pas kita bawa unit gini kan biasanya ada indikasi kayak kita arogan gitu kan. Nah itu bisa ngelatih ketenangan kita biar udah biarin aja gitu. Terus yang kedua ngelatih fokus juga mengenai nembaknya. Ketika kita nembak gak bisa yang asal langsung dadar gitu, enggak. Jadi harus ada teknik, ada fokus juga, harus fokus ke sasaran yang mana yang mau ditembakkan. Jadi lebih tenang gitu ya, nggak arogan ya kalau di jalan atau menghadapi situasi yang konflik gitu ya Mas ya. Kemudian lebih fokus. Itu juga ngefek nggak di pekerjaan?
ngefek di pekerjaan, iya. Jadi di pekerjaan kita nggak terburu-buru untuk melakukan melaksanakan kerjaan kita, job desk kita itu nggak buru-buru. Jadi harus sesuai stepnya. Dilatih untuk tenang dan bersabar sesuai stepnya ya. Karena kalau nggak gitu, kalau kita udah main seperti ini kan, in the real case ya kan bisa membahayakan orang kalau misalnya nggak hati-hati, betul ya. Oke, sekarang sini Mas Daniel. Kalau Mas Daniel gimana nih Mas Daniel? Maju dong, boleh dong. Nah, udah berapa lama Mas main airsoft nih? Baru setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun, oke. Berarti apa yang bikin tertarik? Ada yang ngeracunin, Pak Freddy yang ngeracunin atau gimana nih? Awalnya ya karena game sih, kayak Call of Duty, Arma dan lain-lain. Terus mulai explore di YouTube, ketemu YouTuber kayak Novrage, Silo yang ngeliput tentang airsoft. Nah itu mulai tertarik sejak umur berapa ya? 14 atau 15? 14-15 tahun udah mulai tertarik? Ya terus pas umur 17 dan sudah diberikan izin oleh orang tua, ya bergabung ke klub First Tactical. Oh, terus ingat gak tuh unit apa yang dibeli pertama kali? Dibawa nggak hari ini? Siap tidak. Unit saya pertama itu jenis listrik, sebutannya AEG atau EEG. Itu Apa menariknya? ya pertama pasti murah untuk long term karena dia menggunakan baterai yang bisa di charge. Dan karena untuk entry level, untuk pemula, jadi ya bisa untuk semua orang. Cukup untuk latihan pertama ya, trial gitu ya, untuk trial. Nah, kemudian update unit-unit airsoft yang, wah ini ternyata oke juga. Ada nggak nih cita-cita pengen airsoft yang mana yang, wah aku harus punya tuh yang itu tuh ya, ada nggak kayak gitu? Ini sih sebenarnya. Sudah di tangan ya? Iya sudah di tangan, tapi kalau untuk ekstra mungkin seperti kayak punyanya Kando, seperti center sama laser. Center dan laser yang mana sih Mas? Sini Mas Ando. Center dan laser tuh yang mana? Ini untuk senternya, yang ini. Yang ini untuk lasernya. Nyalain coba. Oh, mungkin ke sini nih. Mungkin kelihatan ya kalau hitam ya. Oh, iya. Itu laser. Itu laser. Kalau center? Kalau center yang ini, kurang kelihatan. Tapi ada cahayanya. Ini yang pengen dibeli, yang pengen dilengkapi di senjata nanti. Siap. Kenapa? Karena ya kalau bisa dibilang ya memperganteng senjata. Memperganteng unit, sorry. Memperganteng unit, bener bikin gagah emang ya Mas ya. Terus aku pengen penasaran nih, kalau udah pakai full set kayak gini nih ngerasa apa sih? Ngerasa paling gagah nih. Rasa panas. Memang bener Bu, dari tadi saya tanyain nggak ke Mas, nggak mau jawab. Tapi sebetulnya kalau Mas Ado sendiri rutin latihan sama first tackle-nya? Iya? Ya, coachnya? Gimana nih Coach? Ya cukup rutin lah. Ya, kita nggak bisa ngomong berapa kali seminggu, kadang kan ada kesibukan ya. Paling nggak 1 bulan tuh aktif 2-3 kali main. Berapa sih Mas anggotanya First Tactical? Untuk anggota kami sekitar ada 40-an ya. Wow, 40 orang. Ya. Itu kalau misalnya latihan ada yang jadi apa tuh? Ibaratnya musuh, ada yang jadi ini nggak? Atau gimana? Enggak. 40 orang tuh? Jadi di kami itu di Porgasi lebih tepatnya ya, cabang olahraganya itu banyak. Oke. Jadi ada yang nembak sasaran, ada yang perang-perangan. Oh, war game gitu ya? War game. Ya jadi inorganya itu sebenarnya dari Kormi itu ada 4 untuk airsoft ya. Dari Kormi ada Abu, ada FAI, ada Inasok, sama ada Porgasi. Oh oke. Ya. Tapi yang ikut di join di Surabaya Pesta Pora, Porgasi, Abu dan Inasok gitu ya. Tapi semuanya dinaungi sama Kormi. Betul. Siap. Oke. Nah, terus kalau yang didapatkan nih Mas sama anggota gitu ya, kan sudah dapat KTA nih, selain bisa rutin latihan bareng, mungkin update unit bareng gitu ya, apa nih yang biasanya agenda rutin yang dilakukan sama anggota Mas? Lomba? Iya dong. Oh, lombanya gimana? Sesuai dengan yang kategorinya tadi itu ya? Betul, iya. Oke. Untuk tahun ini akan diadakan Forda sama oleh Pemkot Surabaya.
Kalau tahun lalu Fornas. Fornas. Ya, itu nasional, jadi seluruh Indonesia. Oke. Saya sama Daniel waktu itu berangkat ke Bandung. Oke. Disupport sama Pemkot Surabaya. Untuk maju Fornas Airsoft kan ya, Nah, siap, iya. siap. Waktu itu gimana tuh hasilnya? Melawan orang-orang yang ada di Se-Indonesia Indonesia. Raya. Ya, syukur bisa bawa pulang medali. Wah, kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu. Wah, waktu itu medali apa tuh waktu? Ingat nggak tuh Pak? Dia ikut join KST sama Kill House. Ya. Oke, itu tuh apa sih Pak? Permainannya kayak gimana tuh? KST sama Kalau- ada fotonya nggak? Kebetulan foto nggak ada Oke. sih. Ya. Coba diiniin aja. Yang ini aja, yang gambar kelas mungkin ya. Gambar kelas Kak. Ya. Nah, Yang ini ya. kalau Kill House tuh isinya 4 orang. Oke, yang di atas sendiri ya. Yang paling atas. Ha-ha. Ya, ini juga Heeh. 4 orang. Itu Kill House. Terus kalau KST itu lebih ke perseorangan, kayak yang paling kiri yang cewek itu. Oh, yang paling kiri Ya, itu. Itu KST itu Kill House dan KST sasarannya sama, target. Oh, ada Ya Target target, ini ya. plat sama target kertas. cardboardnya ya. Ya, jadi itu yang dinilai adalah tetap speed and accuracy. Pokoknya ketepatan Iya. tengah itu Pak. Alpha, Charlie, Delta seperti itu. Oh, Jadi oke. semakin alpha nilainya akan semakin, Semakin tinggi. Dan kita geraknya juga nggak boleh asal gerak. Sudah dihitung. Kira-kira habis ini sasaran di mana, kita melangkahnya kemana itu sudah ada hitungannya per sekian detik, itu ngefek banget. Oh gitu. Sangat ngefek, dan itu dibutuhkan disiplin juga ya Uh-uh. untuk latihan ini gimana gitu. Oke. Karena kalau kita masukkan magazine dan Uh-uh. itu ada isinya, kalau dalam lomba itu langsung diskualifikasi kalau tidak di dalam stage. Oh iya iya. Gitu. iya. Jadi itu pun ada aturan ketatnya ya Pak? Sangat ketat. Oke, siap. Iya. Lalu? Yang kedua ada tim Speed QB yang Uh-uh. gambar nomor 2 dari Yang kiri sebelah sini ini. ya, itu apa itu, Pak? Itu war game 5 lawan 5. Mm-mm. Ya, kalau war game ini lebih ke arah strategi dan kekompakan. Oke. Ya, kadang-kadang kita juga pakai main psikologis Ya, lawan. iya. Oh, misalnya pemain yang terbaik yang diincer, ya udah yang pemain terbaiknya kita dandanin berbeda, jadi pemain yang paling nggak diincer. Ternyata ya memang berhasil ngecok semuanya dan menang. Main strategi. Main strategi ya. Ya, main Siap. strategi. Jadi bukan justru malah dibuat tampil highlight, tapi Ya, malah low profile aja. low profile aja Ya, gitu ya. Semuanya diganti dari atas sampai bawah. Oke, nggak ada yang nyangka kalau ternyata dia itu yang malah Betul, ini ya, iya. jagoannya ibaratnya. Iya, Oke, strategi. strategi. Terus ada yang tengah ini namanya marksmanship, itu kita nembaknya jaraknya sekitar 20 meter. 20 meter tuh sini mana Pak? Sini tiang? Sini sampai di Tenda kipas kedua. angin, kipas angin. Kipas angin, oke. Ini ya, iya Pak, iya Ya. Bu, itu Bu, kipas angin situ. Ya, jaraknya 15 meter, dikasih peluru cuma 15, sasarannya 15. 1/5 peluru itu waktunya 30 detik saja. Oke. Ya, Jadi gitu ya. tak, Heeh, heeh. tak, ya seperti itu. Oke. 15 peluru aja soalnya ya. 15 peluru jadi Tempo 1. 30 detik. Betul. Lalu yang nomor 4 ini Empat, adalah sniper body. Sniper body. Ya, itu jadi dia Karena jarak jauh ya Pak ya. jauh banget. Jauh banget. 25 meter dan targetnya kecil segini. Kecil. Kecil sekali, ya. Itu alatnya belum ada di sini. Kebetulan nggak ada di sini. Kebetulan nggak ada karena sniper Khusus. beda, khusus ya Pak ya. Ya. Terus Oke. yang Speed Cube ini juga khusus juga karena Oh, itu gitu. kalau kita lihat permainannya tuh kayak film Star Wars. Jadi Oh, iya, kayak film iya. gitu, dan itu ada cahayanya. Jadi pelurunya kelihatan larinya kemana. Oh, jadi kayak ada ini ya, lasernya gitu ya, dia semacam ngikutin jadi gitu. kayak laser gitu. Ya. Oh, I see. Iya. Banyak ternyata jenis senjata, jenis unitnya ya, airsoftnya ya. Banyak, dan jenis olahraganya kita ada banyak juga sih, dari KST, AFSC, Kill House, Speed QB, Sniper Body, Marksmanship, ada lagi namanya Shoot Off, cuman lupa nggak dimasukin. Oke, 40 orang dari anggotanya First Tactical ini rata-rata mainnya yang mana Pak? Rata atau gimana? Enggak, mereka Enggak. punya passionnya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi kayak misalnya Ando sama Mas Daniel, Daniel? Daniel kamu join Speed QB nggak? Mereka Nggak, nggak mau. nggak. Maunya apa? Kalau Mas Ado biasanya apa? Di KST atau Kill House? Di KST atau Kill House. Oke, oke. 50 orang dari anggotanya First Tactical ini rata-rata mainnya yang mana Pak? Rata atau gimana? Enggak, mereka Di KST atau Kill House?
KST atau Kill House? Oh yang ini ya, yang one on one ini, yang satu ini ya? Ini atau yang tim Kill House Yang itu Kill House yang 4 orang ini ya? Makanya mereka gerakannya bisa selaras karena Makanya sering bareng. karena sering bareng. Kalau Mas Daniel sama, sukanya itu? Sama. Oh, oke. Terus gimana sih cara jaga kekompakan? Pernah nggak kayak misalnya kalau pas lagi latihan itu lagi kesel banget nih hatinya gitu. Terus bisa nggak saling jaga kekompakan gimana? Lebih ke kayak menurunkan ego aja sih. Misalkan kita lagi emosi di luar nih, nah itu jangan dibawa ke tempat latihan. Kayak susah mas. Ada tekniknya. Wah ada tekniknya. Untuk ini ya, untuk lebih tenang itu tadi ya, untuk lebih tenang. Oke, kalau Mas Daniel, olahraga airsoft ini ngefeknya apa sih di kehidupan kamu secara pribadi gitu? Olahraga airsoft ini ngefeknya apa di kehidupan kamu secara pribadi? Disiplin. Disiplin. Kayak gimana tuh contohnya? Karena saya ambil contoh dari sekolah aja ya. Ha-ha. Misalnya di sekolah bisa ngeliat waktu, Heeh. itu harus tepat. Karena kalau di airsoft seperti tadi latihan kita kan ada waktunya. Heeh. Itu juga kita harus ngelihat. Kalau misalnya jam segini saya berangkat, nanti sampai di sana jam berapa? Oke. Seperti kayak airsoft. Kalau misalnya saya menggunakan jalan seperti ini dan jalan seperti ini bisa lebih cepat atau enggak? Seperti itu. Oh, jadi ada manajemen waktu ya. Jadi belajar seperti itu ya, jadi lebih disiplin, jadi lebih memperkirakan gitu Ya, kan. Dan lebih efektif. Lebih efektif. Karena untuk kalau orang udah pegang unit tuh efektif dan efisien ya. Ya. Dan disiplin ini. Kan peluru itu kan beda ini. Trigger disiplin. Terbatas. Kami diajarkan untuk selalu berada di luar ruas pelatu kalau tidak siap menembak. Oh gitu. Jarinya ini ya, fingernya Ya. ini ya. Oke. Jadi harus di luar gitu, nggak boleh begini ya, nggak boleh ke arah ngokang gitu, nggak boleh ya, nggak boleh. Itu biasanya untuk civilian umum Heeh. memang rata-rata begini. Jadi memang kalau di kelas kami first thing first itu adalah for basic safety rules itu. Iya. Jadi mulai latihan meskipun mereka sudah expert, kita akan harus selalu ingatkan sampai ada di dalam sini. Mungkin tidur aja mereka ingat itu semuanya itu apa gitu. Kalau misalnya mau join punya KTA tapi belum punya unit bisa nggak sih Mbak? Boleh sewa. Oh boleh sewa ya, masih bisa ya. Boleh sewa. Oke. Tapi biasanya rata-rata punya unit dulu baru punya KTA. Karena memang rata-rata tuh hobi beli dulu gitu ya. Hobi beli dulu baru mau belajar mainnya gitu. Oke, siap. Pak, kalau di Surabaya sendiri apakah ada nih inovasi-inovasi teknik permainan yang dikembangkan yang beda tuh dengan kota lainnya? Kalau dari saya sendiri lagi mengembangkan teknik yang namanya belum saya keluarkan di sini tapi namanya CQB. CQB. Apa Ya. itu Pak? Close Quarter Battle. Jadi, Cross quarter battle. Ya. Heeh. Nah, kalau yang Kill House itu kan strateginya dia banyak-banyakan peluru, main strategi, Iya. cepet-cepetan. Nah, kalau yang CQB yang saya lagi kembangin itu dengan peluru terbatas, dengan teknik yang sudah dikuasai, bisa mainnya nggak ngawur-ngawur. Jadi beneran kayak the real battle. Oke. Jadi peluru yang ada di BB, yang ada di airsoft itu juga saya harus samakan dengan senpi asli itu kapasitasnya berapa saya harus samakan. Oh gitu. Ya, jadi waktu nanti mereka kehabisan di airsoft yang rifle bisa berganti ke reloadnya itu harus sepersekian detik saja. Mungkin bisa dipraktekkan. Dipraktekkan dong Mas, sebelah sini. Tactical reload gimana? Tactical reload. Tactical reload. Berarti isi ulang ya. Ya, seperti itu aja. Terus Oke. dari misalnya dari rifle-nya juga sudah habis, switch weapon pun juga bisa switch. Seperti apa, dari Mas? rifle gini seret, langsung sepersekian detik, dan ini juga ngambilnya sepersekian detik aja. Ibu-ibu kalau kita mah susah ya, di tas kita kayak gini-gini dulu. Ih, mana ya tadi ya? Nyari kuncinya nggak ketemu ya, apalagi ini harus cepet banget gitu kan. Itu ada ukurannya ya Pak? Semakin cepat semakin baik gitu ya? Cet gitu. Cepet baik tapi terkoordinasi ya. Terkoordinasi. Karena ini semua kan kalau dilihat ini kan kayak ribet gitu ya. Bener, Nah, kalau salah nggak biasa, ngambil. kita punya sela-sela tertentu di mana karena pakai selanya ini jadi lebih nggak ribet. Heeh. Nah, misalnya kalau nggak, contoh
nembak itu nggak cuman di posisi misalnya gini kita biasa kanan ya. Apakah bisa menjadi kidal gitu? Bisa. Ya coba switch, set pindah langsung. Dia menembak nggak melulu dari tangan kanan. Tapi harus dilatih. Latihan. Harus latihan. Iya. Benar. Kanan. Mas kiri. Daniel bisa tembak tangan kiri? Bisa. Oh bisa juga ya? Harus bisa. Oh harus Dari bisa. semua posisi harus bisa. Sambil tidur pun harus bisa. Oke. Tangan satu pun misalnya dia katakanlah kena lumpuh atau apa, dia nembak tangan satu, ganti magazine semua, ganti pistol apa semua, bisa semua. Harus bisa. Harus Karena bisa. memang inti dari olahraga airsoft gun itu kayak seperti self defense ya, perlindungan diri atau gimana? Ya lebih kalau ini saya ajarkan sih lebih ke arah mental sama kalau di hidup ini kan jangan nyerah dengan keadaan ya. Jadi misalnya ini habis, ya udah ganti ini. Ganti ini yang habis, ganti ini. Nggak bisa pakai kanan, pakai kiri, nggak bisa Iya, pakai kiri, jadi ya pakai yang lain. pakai yang lain. Kondisi tidur, kondisi terjepit Semua misalnya harus gitu ya. bisa. Semuanya harus bisa. Harus bisa, karena life must go on. Kita nggak, Tuhan tolong reset dong yang tadi, kan nggak bisa. Ulangin please gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya, ulangin please, nggak Latihan boleh. mental aja kita di benar, sini. benar. Dan ini sudah terlatih ya Mas Daniel ya? Semua ya, Mas Ando juga ya. Wow, perlu berapa lama latihan sih untuk bisa benar-benar ahli fasih gitu menggunakan senjata, menggunakan unit? Kalau disiplin gitu 6 bulan udah oke ya kalau levelnya mereka. Disiplin latihan 6 bulan udah oke ya. Iya. Kalau Mas Daniel untuk bisa dapat medali tuh waktu di Fornas ya Pak ya? Fornas. Berapa lama Bu Mas latihan Setahun. Setahun ya? Udah maju Fornas ya. Udah maju Fornas. Tiap hari latihannya kayaknya. Seminggu 5 kali waktu itu. Oh oke. Terus ini kan karena berat ya senjatanya kan mungkin tadi unitnya berapa? 5 kiloan? 5 kiloan. Itu tanpa aksesoris loh. Tanpa aksesoris? Iya. Berarti bisa sampai 5 sampai 7 kilo ya? Lebih. 8 kilo? Belum helm ya? Iya. Bener Mas, kurus aku pakai itu sudah. Nah itu gimana untuk daya tahan tubuhnya? Biasanya ada nggak latihan barengnya seperti apa gitu untuk jaga stamina? Nggak ada sih kalau itu. Bisa dilakukan individual aja. Individual di rumah. aja. Iya. Tapi lebih ke disiplin ya, disiplin Iya. latihan. Kemudian disiplin apa lagi Pak? Kalau untuk bisa mencapai target gitu maksudnya? Latihan aja sih. Udah nggak ada ya latihan. Kalau Pak Freddy, bisanya di mana? Sukanya di mana nih? Yang dari kategori-kategori ini? Kalau saya di KST, AEPS, ya, KST, Kill House, Marksmanship. Oh, udah. marksmanship yang Iya. itu tadi ya? Ya, kalau Speed QB jujur ini saya kalah. Kalah lutut. Nah, kalau di lutut. Emang kenapa Pak? Harus ada posisi tertentu? Oh, kalau udah main Speed QB itu bener-bener sampai delosoran. Oh. Lari delosor, waduh kalau ini kena ya udah. Iya. Udah umur lumayan itu. Oke. Tapi kalau Mas Ando juga bisa main speed QB atau emang sukanya yang tadi aja? Yang suka tadi aja gitu ya? Oh oke. Kalau Mas Daniel, speed QB juga main ini juga? Apa namanya merayap begitu juga? Enggak ya? Kenapa? Oh for fun aja, oke, siap. Bapak Ibu ada yang penasaran ya sih mau tanya sama mas-mas yang ada di depan ini? Ada Pak Freddy, kemudian ada Mas Ando, ada Mas Daniel. Mungkin pengen nih ya ngikutin anak-anaknya. Oh besok nih kalau kamu mau jadi polisi tuh besok kamu latihannya di airsoft dulu ya nak, gitu. Udah terlatih gitu kan. Jadi pas masuk polisi udah kok canggih, udah pegang senjata gitu. Oh ternyata ngikut airsoft. Airsoft ini kalau dari anak umur 7 tahun yang dilatih apanya Mas? Kalau anak-anak kecil lebih ke arah pistol ya, karena Pistol. kadang-kadang kayak yang member saya 7 tahun itu dia nggak bisa karena Belum misalnya- belum nyampe. Ya belum nyampe, dia akhirnya pakai jari tengah. Oh, oke. Ya, bahkan sampai punya sebutan middle finger boy. Oh. Tapi dia nembaknya bagus, akurasinya bagus. Akurasi Jadi pas. sambil jalan gitu nembak kena. Oh, oke. Iya. Terus aku penasaran nih ya, kalau anak-anak kecil tuh biasanya nih yang diingatkan atau diprioritaskan ya, selain cara teknik menembak, yang diprioritaskan untuk mereka tahu kalau kamu udah pegang unit gitu ya, yang sudah replikasi senjata ini, apa tuh yang biasanya ditanamkan sama anggota klub? Jari. Jari. Ya. Kenapa Pak? Ya, jadi kalau aturan dasar internasional itu kami semua harus mengasumsikan unit ini
seperti dalam kondisi terisi Oke. dan siap untuk menembak. Ini memang airsoft. Ya, tapi kalau di senjata api beneran, meskipun ada isinya, tanpa ada magazine, jadi Iya. peluru sudah ada di chamber, itu bisa meledak. Oh gitu. Bisa meledak Beneran kalau di Pak? senjata api. Betul. Jadi kita selalu harus mengasumsikan unit selalu dalam kondisi terisi dan Oke. siap untuk menembak. Karena itu berhubungan dengan yang nomor 2, kalau sudah ada isinya ini nggak boleh mengarah-arahkan Oh. ke oke. target yang tidak ingin ditembak. Karena banyak ya kejadian di Indonesia nggak sengaja ketembak anak Ya. kecil kan gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita ngomong secara peraturan dari polisi, mengarahkan gini aja ini sudah termasuk mengancam. Mengancam, betul Ya, betul. itu mengancam. Jadi makanya aturan kedua, jangan arahkan unit ke target yang tidak ingin ditembak. Oke, Tuh. siap. Ya, yang ketiga, ini tadi tuh jari harus berada di luar Di luar. ruang trigger Heeh. jika belum siap untuk menembak. Oh, Jadi kalau memang pun sudah ada target sasaran tapi belum siap, kita di luar dulu. Iya. Kalau sudah siap baru masuk. Heeh. Dan terakhir itu kita harus perhatikan situasi di sekitar objek yang ingin ditembak. Jadi kita nggak semata-mata cuman lihat Targetnya sasaran, doang gitu tapi ya. sekitar situasi ini ada orang atau Ada enggak, orang, kira-kira ya. kita ngarahin gini bahaya atau enggak, kayak gitu heeh. tuh benar-benar harus sangat-sangat diperhatikan karena itu airsoft ini kalau dilatih dengan benar itu ya ranahnya bagus, Iya. tapi ya sayangnya banyak yang menyalahgunakan. Oke, karena itu kalau di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia ya, airsoft itu kalau main di mana sih Pak? Harus ada obstacle khususnya ya? Ada denah khususnya atau ruangan khusus atau gimana? Ya harus ada. Mhm. Jadi kalau di Surabaya Yang biasa dipakai apa tuh biasanya? obstacle itu jadi penghalang misalnya pintu-pintuan. Oke. Terus obstacle itu diandaikan ini misalnya partisi itu kayak semacam tembok gitu. Jadi ini nanti obstacle-nya kecil dan kita nembaknya itu cuman kelihatan segaris aja. Tapi mereka nggak bisa nembak kita bisa nembak, Nembak mereka. mereka. Itu teknik-teknik yang kita bisa pelajari di kelas kami. Oke, di first tactical. Nanti boleh ya, kalau misalnya tertarik, itu ada join kontaknya ya Pak ya? Ada. Join kontaknya di 0851 0211 0008. Ya. Latihannya di mana tadi? Di Margerjo ya? Ini cuman sekretariat aja. Kalau latihan sih biasanya kami di Dreamfield Tactical Oh, itu. di Dreamfield Tactical. Ya, sama kadang-kadang di Den Intel. Oh, di Dan Intel? Iya. Wah, berarti langsung ini ya, apa namanya, kolaborasi sama kepolisian atau gimana tuh? Pihak TNI. Angkatan Oh, dari Darat. pihak TNI Iya. Angkatan Darat. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih, semua yang ada di sini nih, semua yang di bawah Inorga seperti Porgasi, apakah itu semua diawasi sama Perbakin, Pak? Beda. Jadi ada dua, yaitu Kormi dan Koni. Kormi dan Koni, betul. Koni ini induk organisasinya dari Perbakin. Oke. Kalau Kormi itu dari yang tadi itu saya sebutkan oleh Abu, FAI, Inasok, Porgasi. Oh, siap. Gitu. Jadi ibaratnya kayak Perbakinnya Koni di Kormi adalah 4 itu tadi ya. Betul, tergantung style mainnya suka yang mana, silakan join ke Inorga masing-masing. Nanti kalau Porgasi style mainnya gimana nih Pak? Style mainnya kami lebih ke arah pakai unit AEG, pakai unit gas blowback, pakai speed QB, jadi lebih variasinya kami lebih banyak. Ya lebih banyak. Lebih mencakup lebih banyak. Jadi funnya kedapat ya kalau funnya ya Mas Daniel ya, lebih oke gitu karena nggak cuma teknik mainnya aja tapi gearnya juga dilengkapin gitu ya. Ya, kalau masalah gear ini preference dari masing-masing Oke. individual aja, karena kalau aturan dari nasional untuk tanding itu cuman pakai topi saja boleh. Oh gitu, Yang oke. dipastikan harus ada itu adalah kacamata, sepatu yang di atas mata kaki, sepatu hiking. Terus kalau unit rifle harus ada slingnya. Kalau pistol harus terholster dengan baik seperti ini dan terkunci rapat. Oh itu harus dikunci rapat Ini ya? kan kalau saya mau ambil nggak bisa. Nggak bisa, benar. Oke. Kunci rapat. Oke. Ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan soal Porgasi ini? Seperti apa? Buat teman-teman yang ingin join, silakan aja, nggak usah sungkan. Hubungi sekretariat kami, terbuka untuk umum. Dipastikan semua sudah
dilakukan sesuai prosedural yang sudah berlaku dan legal. Tuh ya, itu yang paling penting. Prosedur yang legal itu yang paling penting ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman Porgasi, Pak Freddy, Mas Daniel, Mas Ando. Terima kasih, boleh dong aplaus untuk mereka, ibu-ibu semuanya. Terima kasih, Anda jangan kemana-mana ya, karena habis ini ada combat session by KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia Surabaya. Ada taekwondo, ada karate, ada kempo, kemudian ada jujitsu, ada banyak bela diri yang Anda bisa ikuti karena mereka bakal demo satu persatu. Jadi tetap di sini di Surabaya Pesta Pora.